Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sisiliawati, absen 28, kelas 12 MIPA 4, SMA Negeri 1 Pasirian. Jadi kali ini saya akan mempresentasikan tentang materi induksi elektromagnetik. Jadi, kalian pernah berpikir nggak bagaimana caranya Christian Ørsted menemukan bahwa arus listrik itu dapat menimbulkan medan magnetik di sekitarnya? Nah, dia melakukan percobaan dengan membuat magnet pada kawat yang dililitkan pada sebuah benda ferromagnetis, sehingga terciptalah medan magnetik. Dan sekarang, apakah peristiwa kebalikannya juga dapat berlaku? Jadi kali ini Michael Faraday juga berpikir bahwa peristiwa kebalikannya pun juga harus berlaku, yaitu medan magnetik dapat menimbulkan arus listrik. Jadi pada tahun 1822, Michael Faraday menulis satu tujuan dalam buku catatannya, yaitu dia ingin mengubah magnet menjadi energi listrik. Nah, Faraday mencoba beberapa kombinasi medan magnetik dengan kawat, namun dia tidak pernah berhasil. Setelah kira-kira 10 tahun, karena dia tetap berusaha, dia dapat menginduksikan arus dengan menggerak-gerakkan seutas kawat melalui suatu medan magnetik. Faraday melakukan eksperimennya dengan magnet pada kawat kumparan. Ternyata arus listrik mengalir pada kumparan tersebut. Arus listrik dapat mengalir jika magnet bergerak. Jika magnet diam, maka arus listrik tidak tercipta. Ternyata arus listrik tercipta jika ada perubahan medan magnet pada kumparan. Arus listrik dapat mengalir jika pada ujung-ujung kawat kumparan terdapat gaya gerak listrik. Gaya gerak listrik yang terdapat di ujung-ujung kumparan disebut dengan gaya gerak induksi. Nah, sebelum itu, mari kita tahu apakah penjelasan dari induksi elektromagnetik. Jadi, induksi elektromagnetik itu adalah proses ketika konduktor yang diletakkan di suatu medan magnet yang bergerak atau berubah, atau konduktornya yang digerakkan melewati medan magnet yang diam, menyebabkan terproduksinya voltase di sepanjang konduktor. Nah, proses induksi elektromagnetik ini menghasilkanlah arus listrik. Sekarang kita akan membahas tentang rumus induksi elektromagnetik. Yang pertama, kita akan membahas tentang flux magnet. Nah, apa sih flux magnet itu? Flux magnet itu adalah perubahan pada medan magnet. Flux magnet dihasilkan dari perkalian antara medan B dengan luas bidang A yang saling tegak lurus. Flux magnet dapat dinyatakan dengan theta sama dengan B dikali A. Nah, rumus di atas adalah flux magnet di mana medan magnetnya itu tegak lurus dengan luas bidangnya. Jadi bagaimana jika tidak tegak lurus? Nah, jika tidak tegak lurus dan membentuk sudut, maka besar flux magnetnya dikalikan dengan kosinus sudutnya. Jadi rumusnya yaitu theta sama dengan B dikali A cos theta. Nah, yang kedua, kita akan membahas tentang hukum Faraday. Nah, hukum Faraday menyatakan bahwa jika jumlah flux magnet yang memasuki suatu kumparan berubah, maka pada ujung-ujung kumparan akan timbul GGL induksi. Nah, GGL itu disebut kepanjangannya gaya gerak listrik. Besarnya GGL induksi ini tergantung pada laju perubahan flux magnet dan banyak lilitan kumparan. Nah, GGL induksi tersebut dapat dihitung secara matematis dengan rumusnya, yaitu adalah E sama dengan min N dikali delta theta dibagi delta T, di mana E merupakan GGL induksi atau volt.
N merupakan jumlah lilitan kumparan, delta theta per delta T merupakan laju perubahan fluks magnet. Tanda delta mengungkapkan perubahan. Jadi, delta theta per delta T merupakan perubahan fluks magnet terhadap perubahan waktunya, sehingga disebut laju perubahan fluks. Nah, yang ketiga, kita akan membahas tentang hukum Lenz. Apa sih hukum Lenz itu? Hukum Lenz menyatakan bahwa arus induksi akan muncul pada arah yang sedemikian rupa sehingga arah induksi menentang perubahan yang dihasilkan. Jadi, arah arus induksi yang terjadi dalam suatu penghantar menimbulkan medan magnet tersebut. Pada rumus hukum Faraday, E sama dengan min M dikali delta theta per delta T menunjukkan bahwa tanda minus pada persamaan Faraday tersebut menyatakan bahwa GGL atau epsilon yang terbentuk memiliki arah yang bertolak belakang dengan fluks magnet atau theta. Nah, sekarang kita akan bahas tentang penerapan induksi elektromagnetik. Induksi elektromagnetik ini sangatlah krusial. Penerapan fenomena inilah yang mampu menghasilkan listrik dan begitu juga dengan sebaliknya. Sehingga kita bisa menjalani kehidupan di era modern ini dengan sangatlah mudah dengan bantuan listrik. Tidak seperti zaman dahulu sebelum ada listrik. Setiap malam menggunakan minyak gas buat penerangan. Tapi sekarang listrik sangatlah mudah karena penerapan induksi elektromagnetik ini. Nah, penerapan induksi elektromagnetik ini salah satunya diterapkan dalam generator. Pasti kalian tidak asing dengan kata generator kan? Nah, ya, generator. Generator itu merupakan alat yang mampu mengubah putaran poros menjadi arus listrik dengan menggunakan prinsip induksi elektromagnetik. Bagian generator yang berputar disebut dengan rotor, sedangkan bagian diam disebut dengan stator. Nah, terdapat dua tipe generator, yaitu generator AC atau arus searah dengan generator DC atau arus bolak-balik. Yang kedua yaitu dinamo atau motor listrik. Dinamo atau motor listrik merupakan alat yang bekerja kebalikan dari generator. Dinamo mampu mengubah arus listrik menjadi putaran poros yang mampu menggerakkan berbagai alat. Nah, nama-nama bagian dinamo sama seperti generator. Begitu pula dengan tipe-tipe dinamo. Jadi, yang ketiga, induksi elektromagnetik ini diterapkan dalam transformator atau trafo. Transformator atau trafo adalah suatu alat yang digunakan untuk mengubah suatu tegangan AC tertentu ke tegangan AC yang lainnya yang diperlukan oleh beban listrik. Terdapat dua jenis transformator, yaitu transformator yang dapat meningkatkan tegangan disebut transformator step up. Sedangkan transformator yang dapat menurunkan tegangan disebut transformator step down. Sekian penjelasan dari saya tentang induksi elektromagnetik. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.